dibacakan bersama ya, dibacakan bersama ya. Hari ini kita pertemuan kelompoknya di Sindang Rasa 1, Sindang Rasa 2, Desa Purwajaya. Baik Bu, dibacakan materi modul kesehatan dan gizi sesi 3, kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Terus mengenal kecacingan dan malaria. Terus pentingnya perhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Pentingnya jamban sehat terakhir. Baik, terima kasih ibu-ibu. Nah, kita belajar bersama, dijelasin sedikit-sedikit lah ya Bu. Yang pertama mengenal penyakit diare. Ibu-ibu sudah tahu Pak tentunya mengenal penyakit diare. Diare itu Pak Inten yang selalu ke WC terus sebenarnya, micin terus. Nah ini penting Bu diperhatikan karena sekarang curah hujan ya Bu, curah hujan meningkat. Terus pola makan juga nyebutnya pedas, asam itu sangat mempengaruhi. Sering nyeblak Pak. Apalagi yang nyeblak ya. Biasanya Bu untuk mengenal penyakit diare itu ya Bu, kalau micinnya terus di atas melebihi ambang batas ibunya 4 kali sehari ya, 4-5 kali, nah itu. Nah ini pentingnya Bu. Nah ada beberapa yang harus diperhatikan. Jika sudah melebihi dari 5 ibunya atau lebih lebihnya, kadang-kadang saya kasihan sama anak balita, apalagi nyebutnya orang tua aja kalau penyakit diare terserang ya Bu, badan lemes ya. Waalaikumsalam. Badan terasa lemes. Siap, dilanjut ya Bu. Ya, selamat datang yang baru datang. Dilanjut tadi penyakit diare Bu. Nah, penyakit diare Bu. Ibu tahu nggak kalau penyakit diare yang sudah lemes ibunya? Nah itu memang harus segera diatasi dan harus segera diadakan pertolongan pertama. Nah tanda-tanda ibu tahu nggak tanda-tanda kalau orang yang penyakit diare sudah dehidrasi? Dehidrasi itu kehilangan cairan ibunya, terus lemes itunya lah, itu mah harus segera diobservasi, harus diinfus ibu ya. Nah tanda-tandanya Bu, kalau yang sudah dehidrasi itu Bu, kalau kulitnya dicubit ibu ya, kalau kulitnya dicubit itu kulitnya itu kembalinya lagi lambat ibu ya. Nah itu sudah dehidrasi, sudah kehilangan cairan, itu ya tanda-tandanya itu. Apalagi yang balita ibunya, ada bisa kan? Oralit di rumah Ibu Kader gratis ada. Oralit. Kalau yang yang alami katanya bisa bikin oralit di rumah juga bisa. Teh pahit mungkin Ibu, atau juga jambu ya, jambu juga. Jadi memang harus selalu sedia obat di rumah ya Bu ya, antisipasi. Ya, Imodium. Ya, kalau yang kedua Bu, mengenal penyakit kecacingan dan malaria. Kalau saat ini mah ya Bu, anak-anak kita tuh jarang yang cacingan Bu ya, karena sudah zaman modern. Kemudian sudah tersedia fasilitas kesehatan, posyandu, puskesmas ada lah nih Bu. Posyandu Ibu Kader juga selalu menginformasikan kalau setiap pemberian obat cacing itu setahun 2 kali ya Bu ya. Bulan Februari dan Agustus ya. Nah, itu memang penting ibunya, penting. Bisa jadi anak itu makannya, nafsu makannya tinggi, tapi badannya kok kurus wae gitunya. Nah, bisa jadi salah satunya itu. Atau sebaliknya itu nggak nafsu makan itunya Bu. Apalagi nggak nafsu makan, itu penting. Jadi memang wajib obat cacing. Dan malaria
Ini malaria sama demam berdarah sama nggak Bu? Beda ya? Beda ya? Malaria kalau demam berdarah beda. Beda ya. Kalau malaria apa? Malaria cakap Semut ya. Demam berdarah kan sejarah metu pori-pori seperti pori-pori. Iya betul. Iya betul. Kalau demam berdarah itu memang nyamuknya kecil Bu, nyamuk Aedes aegypti. Itu kalau ya gigit ya, itu memang ada bintik-bintik merah. Kalau sudah parah itu bisa mengeluarkan darah di hidung. Ibu-ibu di sini mudah-mudahan jangan pernah ada yang kena DBD. Pernah ada nggak di sini tetangga atau apa? Cuma ada. Nih, jangan lah. Karena DBD demam berdarah itu Bu sekarang curah hujan meninggi, tingkat meninggi itunya punya. Nah di rumah saya juga banyak nyamuk, di rumah ibu banyak nggak? Sekarang banyak ya berarti sama ya. Karena di Ciamis juga menginformasikan dinas kesehatan juga ya ada beberapa kecamatan wilayah yang kejadian luar biasa ada DBD lah gitu, DBD. Biasanya Bu katanya ibunya kata kesehatan kalau yang di lingkungan di sini ada yang terserang DBD itu biasanya 100 meter jangkanya itu nyamuknya tuh bertebaran di sekitar situlah, sekitar 100 meteran. Jadi memang harus hati-hati. Nih Bu, bukan menular, tapi nyamuknya. Jadi misalkan nyamuknya sudah menggigit saya, terus kan terbang lagi tuh. Nah di sekitar wilayah 100 meteran mah masih. Makanya kan suka ada di fogging ya Bu, disemprot ya, di fogging gitu dan sebagainya. Nah Bu, saya punya pengalaman. Keponakan saya pernah mengalami DBD dulu waktu zaman keponakan saya SD, sekarang udah SMA. Itu sangat luar biasa Bu. Makanya banyak cerita kalau yang DBD itu ya Bu tidak tertolong. Nah jadi begini Bu, selama 1 jam dia tuh akan merasa panas badannya, suhunya tinggi, wah panas. Wah, itu kan betul. Itu kemudian penanganan dokter. Lewat setengah jam atau 15 menit Bu, itu langsung menggigil Bu. Badannya menggigil, dingin itu. Jadi mengerikan lah. Jadi saya juga berpikir kenapa? Oh iya, kenapa DBD banyak yang tidak tertolong karena itu. Coba kalau misalkan anak balita Bu ya, wah ngeri lah pokoknya. Itu anak SD saja saya mengerikan itu. Panas menggigil terus dingin. Nah karena katanya kan trombosit Ibu ya. Nah, trombosit itu. Nah ini hubungannya penting dengan poin ketiga. Pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan Ibu ya. Nah ini wajib sih Bu ya, memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Nah termasuk di lingkungan sekitar. Kalau rumah sederhana juga Ibu ya, kalau terasa dirawat dengan bersih, dengan nyaman kan enak Ibu ya. Nah menjaga kebersihan salah satunya dengan poin yang kedua tadinya punya malaria, DBD gitu ya. Nah, apalagi curah hujan sekarang tinggi, jangan sampai ada peralatan-peralatan yang tidak terpakai di luar rumah yang tergenang oleh air, itu menimbulkan namanya teh